Kembali lagi di channel Kasbo Konyol. Sebelum saya lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel gua Kasbo Konyol. Nah, jangan lupa teman-teman di like, komen, dan subscribe teman-teman. Nah, hari ini gua emang lagi udah balik nyari cacing, udah apa gitu ya. Nah, ini gua pengen nyerokin anak sapi teman-teman, buat inspirasi buat teman-teman. Nah, makanya gua walaupun sedikit-sedikit gue piaraikan teman-teman, biar maksudnya biar ada hasil lah walaupun lama gitu. Tapi Kang, alhamdulillah teman-teman, gapi jangan gue yang kemarin yang gue pisahin sekarang udah ada anaknya. Nah, udah menghasilkan teman-teman, walaupun menjadi uangnya masih lama gitu, tapi alhamdulillah teman-teman udah ada anaknya. Yuk teman-teman, langsung gue pengen nyerapin anak sapi gue teman-teman, kita lihat bareng-bareng ya teman-teman tahu. Nah, gue cari tempatnya juga teman-teman, gue ngambil serokannya teman-teman. Ini pakai sentong telur teman-teman, nih baskomnya lupa teman-teman, suka ngilang nih kan. Oke teman-teman, langsung kita mulai nyerapin anak sapi teman-teman. Alhamdulillah ini hasil panen pertama teman-teman, jangan baru teman-teman. Yuk langsung aja nyerapin. Ya beginilah teman-teman kehidupan gua sehari-hari, pokoknya nggak jauh dari air lah. Nah, ini teman-teman, kita siapin anak gapi teman-teman. Nah, ini hasil gapi yang anakan pertama teman-teman. Teman-teman bisa lihat anakannya. Nah, teman-teman bisa lihat anakannya, anakan gapi teman-teman. Ini gue serokin teman-teman ke sini. Nah, walaupun lama, tapi ya entah kapan pasti menghasilkan teman-teman. Yang penting butuh kesabaran. Nah, anak gapi teman-teman. Buat para pencinta gapi, pokoknya mah harus tetap semangat lah. Gue lagi nyerokin anakannya teman-teman. Teman-teman bisa lihat indukannya, gapi dragon. Nah, itu banyak anakannya teman-teman. Nah, ini lagi gue serokin anakan gapinya itu. Nah, kita ambilin, soalnya kalau nggak buru-buru kita pisahin, nanti anakannya makannya lagi nih sama indukannya, makanya langsung kita pisahin. Nah, itu juga gue sekalian mau nyortil bibit cupang nih gitu. Emang gue belum sempat nyetak lagi teman-teman ikan cupang ini gitu. Ya emang sih gue awalnya sih emang di cupang ya gitu, nyetaknya di cupang gitu, cuman karena pas gua coba-coba piara gapi ya akhirnya gue senang di gapi teman-teman gitu. Tapi tetap cupang nggak pernah gue hilangin teman-teman. Temen-temen pasti cupang pasti nyetak cupang gua. Ini juga sekalian gue mau sortil, emang udah sore teman-teman, maksudnya tadi kan siang cuaca cukup panas, makanya gue ngambil ikannya pas waktu jam-jam segini nih, jadi cuaca udah adem gitu, jadi buat keanakannya juga bagus jadinya. Lumayan ini hasilnya teman-teman nih, indukan pertama teman-teman, ini hasilnya cukup alhamdulillah. Ini juga masih banyak teman-teman anakan ini. Yuk gue serokin lagi, kita ngerobok-robok sebentar teman-teman ini di kolom. Nah, masih ada anakan sedikit lagi nih. Alhamdulillah lah, ini udah ada hasilnya walaupun sedikit-sedikit. Serokin anak gapi. Nah,
Babitnya kena ke api, gue langsung taruh ke kolam nih. Gue langsung taruh ke kolam. Biasa gue naruh. Ya alhamdulillah sih hasilnya udah banyak juga ini. Hasilnya udah lumayan. Ini anakannya gue taruh di sini. Biar teman-teman bisa lihat hasilnya udah alhamdulillah udah lumayan. Nah, ini juga lakiannya nih ada, teman-teman bisa lihat lakian yang udah gua surtil ini udah laki semua nih. Ini sekitar 1.500 ekor nih yang udah laki semua, teman-teman bisa lihat. Coba kamera bisa dideketin biar teman-teman tahu. Nah ini ujungnya. Nah ini lakian ini ya, hasilnya cukup lumayan lah. Nah teman-teman bisa lihat ini lakiannya tuh, dragon masih bagus kayak ini nih teman-teman, masih lumayan lah. Batik juga masih cakep. Coba nanti kita taruh di soliter dah. Ya teman-teman bisa lihat batiknya cakep. Nah juga gue mau nyortir cupang nih, sekali menyortir cupang nih cetakan gue yang kemarin. Ini gue mau sortir. Aduh, jalanannya rada ribet ini. Tunggu sebentar, gue ngambil baskomnya dulu. Buat misain anakannya. Anakan cupang, gue nyortir cupang. Ini cupang HM nih. Nanti bisa lihat sini. Ngomong biasa teman-teman, kalau nggawein ikan tuh nggak pernah pagi, nggak pernah siang ya. Ngomongnya biasa nggawein ikan tuh malam. Aduh wah, ikannya yang mati teman-teman. Kayaknya ini banyakan anak bobong kayaknya ya ini. Kayaknya indukannya sampai mati nih. Nah, ini tuh mau nyortir cupang juga. Mungkin teman-teman udah lihat yang kemarin video gue yang break kemarin gitu ya. Ini cupang yang kemarin nih, alhamdulillah ukurannya kemarin kan masih kecil, sekarang ukurannya cukup lumayan lah, lumayan udah besar juga ini. Ini gue mau sortir, gue biasanya nyortir malam sih, itu udah kayak kalong kalau gue. Sekarang kalau orang kan gawe ikan biasa pagi, kalau nggak pagi siang gitu ya. Kalau gue malam kebanyakan gawe ikan. Ini cupang yang kemarin gua cetak, teman-teman bisa lihat. Nah deketin lagi, teman-teman bisa lihat nih hasilnya yang kemarin gua cetak cupang. Nah ini wadah gua taruhin dulu teman-teman. Nah ini gua pengen nyortil ide kecil ya teman-teman, teman-teman bisa lihat ini cupang HM. Nah ini ukurannya masih ngerangsol nih, ukurannya masih turun 4 atau turun 5 ini dah gitu. Ini hasil cetakan gue yang kemarin nih 10 pasang ini HM ya, alhamdulillah hasilnya cukup lumayan gitu. Pokoknya mau usaha apa juga kalau kita lekenin pasti ada hasilnya teman-teman gitu. Seperti cetak cupang, gue hobi di cupang udah hampir 10 tahun teman-teman. Gue nyetak cupang hampir 10 tahun ya, alhamdulillah sih yang gue rasain ya selama gue main di ikan. Jujur baik buat teman-teman, gue selama gue dari bocah muda sampai sekarang gue udah berkeluarga, udah punya anak 2 gitu. Selama gue sampai sekarang gitu gue belum pernah kerja teman-teman. Gue pokoknya tekun ngelekenin usaha di ikan teman-teman gitu ya, alhamdulillah. Tapi gitu namanya ibarat apa, anak-anak gue sampai gede-gede dari ikan gitu, namanya hasil gitu. Yang penting ya satu sih, yang penting niat ya, apa-apa juga niat, apa-apa juga yang penting butuh kesabaran ya mungkin gitu ya. Mungkin apa-apa juga namanya orang usaha di ikan tuh nggak langsung enak teman-teman ya, pasti ngerasain pahit getirnya dulu namanya usaha di ikan. Apalagi kita baru gitu ya, kayak pemula kan butuh biaya, butuh modal juga yang besar gitu, bukan modal ikannya teman-teman gitu. Kalau ikan sih kita bisa beli ya, punya duit 50.000 aja kita bisa beli biangan cupang gitu ya, bisa cetak. Yang gede kan modal biaya di rumah teman-teman. Selama kita nungguin ikan kita pasti harus membutuhkan modal gitu. Nah makanya kalau buat usaha di ikan, kalau bisa sih yang masih
apa yang masih bocah-bocah muda, masih apa, jadi belum punya tanggung jawab begitu besar, makanya bisa tekenin usaha di ikan. Nah ntar pas udah berkeluarga dia nggak kaget lagi, berarti bener-bener tuh udah bisa usaha di ikan lah gitu. Makanya kayak gue teman-teman, gue dari bocah muda emang udah seneng ikan gitu ya, di ikan hias ya, terutama sih gue seneng di ikan cupang sama ikan gapi teman-teman, makanya gue piaranya cupang sama ikan gapi gitu. Nah ini gue lagi nyortir gede kecil ini buat nanti taruh di kolam. Nah satu kolamnya nanti gue akan hitung ikan gitu, satu kolamnya 1000 ekor. Kalau temen bisa lihat kolam nanti di sini nih. Nah itu udah ada udah gue siapin tuh kosong satu di sebelah situ, mungkin teman-teman ntar bisa lihat di situ gitu. Makanya walaupun indukan kita punya 10 pasang, kalau kita yakin ya kita nelorin cupang gitu ya, hasilnya ya alhamdulillah teman-teman cukup lumayan gitu. Seumpamanya kalau gue biasa gue nyetak 10 pasang tuh minimal 4000, kalau nggak 4000 tuh 5000 ekor ya minimal 10 pasang kalau gue cetak itu, kalau indukannya jadi semua teman-teman ya. Biasa kan kalau nyetak cupang kan kita nelorin 10 paling jadi kan 7 ekor apa 8 ekor kan, sisanya kan kagak jadi, apa telur tembuhuk, apa anaknya dimakanin sama si indukannya kan gitu ya. Tapi kalau gue sih ngerasain ya, kalau gue selama gue main cupang, gue seminim-minimnya cetak cupang tuh 10 pasang 4000 ekor teman-teman gitu, kalau bagi cupang HM gitu ya. Tapi kalau kita 4000 ekor teman, kalau kita kalkulasikan ya, kalau kita beli bibit ya kan, bibit cupang sekarang HM seumpamanya 150 perak kan, kalau kita beli 4000 ekor udah lumayan teman-teman, udah 600.000 modalnya kan. Tapi kalau kita cetak sendiri kan, kita namanya sebutnya kan nggak ada modal, gratis, cuman kita modal ya paling modal tenaga, modal rawatan, modal pakan. Kalau pakan gua kagak beli teman-teman ya, lo tahu sendiri dah, gua biasa nyari di Kaliangke cacing gitu ya. Makanya ya kalau gue sih biar ikan serba modal dari nol semua teman-teman gitu, nggak ada namanya yang ngeluarin modal kalau gue ya gitu. Makanya gue di ikan tuh bener-bener gue tekenin, bener-bener gue lekenin gitu ya, dan sampai kutu air aja teman-teman gue bikin sendiri loh, beneran. Nanti teman-teman bisa lihat, nih kutu air di sini. Nah ini teman-teman, supaya tuh kita hasil ikan maksimal jadinya, kutu airnya seperti ini teman-teman. Nih gue bikin buat teman-teman, gue bikin teman-teman koyak nih. Nah ini, teman-teman bisa lihat nih. Nah ini gue bikin sendiri teman-teman, kutu air di sini. Nah ini teman-teman bisa lihat kutu airnya, hasil gimana kutu airnya teman-teman bisa lihat. Nah ini teman-teman, kutu air sebutnya kutu air mujarab lah. Nah teman-teman bisa lihat. Nah kalau kita cetak cupang pakai kutu air ini teman-teman, gue jamin pokoknya mah, kalau kita pakai kutu air koya gue jamin lah mau bakal gagal. Beda kalau kita pakai tuh kutu air sawah segala macam, itu kan ada yang berjapit, ada yang berbuntu kutu airnya. Nah makanya kadang kita cetak tuh kadang-kadang anaknya banyak, pas nyebur ke kolam selang 3 hari hilang ikannya. Sebenarnya bukannya mati teman-teman, karena kutu airnya kurang bagus. Nah diharuskan kita harus pakai kutu air ini teman-teman. Nah itu walaupun dia kasar, nanti dia di kolam akan mutasi teman-teman, akan mecah kutu airnya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di sini airnya. Nah makanya teman-teman, kalau orang kan cetak cupang biasanya kan pakai Ervemia, pakai Infoseria gitu ya. Kalau gua enggak sih teman-teman, gua langsung aja pakai kutu air. Soalnya kutu air koyak ini kalau kita ceburin di kolam, makanya kita sebelum nurunin bibit tuh kita kutu air, kita 3 hari lagi menurut bibit cupang nih. Nah kutu air minimal udah kita siapin di kolam. Nanti kutu air ini kan mecah teman-teman, kutu air ini akan mecah, kutu air ini akan jadi halus mecah. Nah pas si bibit cupang itu nyebur nanti langsung dimakan teman-teman. Makanya jangan kata orang kan, ini kutu gede-gede ya, enggak teman-teman, masih nanti kalau taruh di kolam dimecah teman-teman. Nah yuk teman, kita ikutin lagi, aku dikasih unjuk kutu air teman-teman buat teman-teman. Teman-teman bisa lihat hasilnya ini teman-teman, hasil kutu air yang tadi yang gua kasih unjuk teman-teman. Ini kan cukup banyak teman-teman, ini di atas 5000 teman-teman ini ikan kalau nggak salah ini teman-teman. Kalau feeling gue ya, gue kan kalau biasa piara cupang tau lah, paham lah, banyak ikan sekolam segini pasti udah bisa ngecak lah gitu. Nah teman-teman bisa lihat ini setiap tempat penuh teman-teman. Nih gue kagak bohong,
teman bisa lihat gue taruh lagi di sini pojokan. Tuh, ini lebih banyak teman-teman. Nah, tuh kan, teman-teman bisa lihat kan. Nah, gitu. Nah, gua kagak bohong teman-teman. Ini hasilnya, wah, cukup memuaskan teman-teman. Nah, kalau gua tuh ngeluarin cupang nggak terlalu mewah teman-teman ya tempatnya. Kadang-kadang gua ngeluarin cupang airnya juga bekas gapi teman-teman. Justru malah lebih bagus kita pakai air bekas teman-teman. Gitu. Jadi itu tuh bagus juga buat si butuh air itu buat ngebanyakin di kolam kita ini teman-teman gitu. Makanya gue jarang air dari sumur gue grojogin, gue kasih daun tapang jarang. Kalau gue langsung aja air gapi gue sedot ke sini. Makanya teman bisa lihat air hijau warnanya di sini ikan gue nggak ada yang air bening hijau tuh kan, teman-teman bisa lihat itu kita ukuran segini aja masih gue taruh di kolam teman-teman sama gue. Makanya baru ini mau gue surtil, nanti gue surtil sama gue pisahin gede kecilnya. Nah nanti ini akan gue hitung teman-teman ada berapa nih jumlahnya. Nah ini kan waktu ini gue nyetak ini kalau nggak salah 15 pasang teman-teman, 15 pasang nih kan yang jadi 14 pasang teman-teman yang jadi. Nah ini gue pengen tahu nih hasilnya 14 pasang jadi berapa ribu ekor. Nah gitu, ini kan udah gue surtil teman-teman. Nah, makanya buat para pemula-pemula itu mau dia usaha ikan gapi, mau dia usaha ikan cupang, pokoknya yang satu yang penting yakin ya, niat tuh kita kalau kita usaha tuh yang penting yakin, terus kita tekenin pastilah namanya orang usaha itu nggak langsung sukses, nggak langsung kita langsung bisa kayak gue jadi banyak ini, enggak lah, pasti butuh proses. Nah makanya setiap kesalahan itu harus kita pelajarin teman-teman gitu, supaya tuh teman-teman nanti bisa melajari, oh ini oh gue nyetak 10 pasang jadi cuman 500 ekor. Nah ibaratnya kesalahannya di mana. Nah itu terus kita gali teman-teman. Sama gue juga dulu baru awal-awal gue nyetak cupang kayak gitu teman-teman, terus gue gali ibaratnya kesalahannya di mana, ibaratnya gendalanya di mana. Ya alhamdulillah sekarang ketemu. Nah gendalanya di mana gue udah ibaratnya udah paham lah gendalanya cupang nih, supaya biasa kan orang kalau cetakan 10 pasang jadi sekian ribu. Nah makanya gue pengen ngejajak orang-orang gitu, ternyata pengen tahu gitu, kok orang-orang bisa sih cetak cupang 10 pasang bisa jadi 6.000 ekor. Nah makanya gue pengen tahu teman-teman. Ya alhamdulillah gue gali selama ini, ya ini hasilnya teman-teman. Nah gitu, makanya buat teman-teman ini inspirasi buat teman-teman, buat para pecinta ikan hias, mau jenis ikan apapun pokoknya yang penting harus tetap semangat, yang penting tuh yakin niat. Nah gitu. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video inspirasi gua buat teman-teman. Pokoknya buat para pemula harus tetap semangat. Oke teman-teman, gue ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman.